diperpanjang 1 tahun, kemarin tidak ikut sosialisasi Banprof, tapi langsung divisitasi, divisitasi. Ya, waktu itu kami juga ke sana bagaimana persiapannya, tetapi alhamdulillah persiapannya sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan tetap bertahan. Kalau dulu nilainya A, ya mudah-mudahan nanti tetap A. Kalau di sini tidak masalah karena sudah diperpanjang, dan kalau panjenengan rajin mengupdate Dapodik, insya Allah perkembangan muridnya makin tambah-tambah, insya Allah nanti mungkin perpanjangan masih berlaku. Tapi tidak tahu kalau nanti tidak COVID ya, karena kemarin kan COVID. Kemudian MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sudah berjalan lancar. Alhamdulillah kami tidak mendengar ada misalkan kekerasan dan sebagainya. Jalan baik ya, Bapak Ibu, tidak ada masalah ya. Sing koyok bullying suara enak toh. Ya sudah ya, mudah-mudahan habis gitu. Tapi memang ya harus hati-hati sekarang ini, sing anteng selamat ya iso jadi fitnah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perangkat mengajar ya. Meskipun penjenengan PSP, kemudian pembelajaran akan berlangsung, tentunya tetap ada perencanaan. Nah, perencanaan itu tidak lain terkait dengan administrasi ya. Seperti biasa Bapak Ibu, karena panjenengan ini 2 kurikulum, KTSP atau kurikulum 13, dan yang sekarang ini KOS atau KO dari SMP Negeri 3 Ngrambe. Jadi nanti ada 2 versi untuk perangkat pembelajarannya. Untuk yang K13 seperti biasa ya, ada Promes sama antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Kemudian hanya rinciannya nanti saja yang beda. Kemudian di K13 ada silabus RPP-nya panjenengan menggunakan SE yang 2019 yang tidak masalah, yang terdiri dari 3 komponen, atau yang dulu tidak apa-apa, atau nanti kan sebentar lagi tidak berlaku juga. Terserah, yang penting panjenengan punya acuan, karena kan perencanaan itu sebagai acuan panjenengan dalam pembelajaran. Kemudian penilaian, Bapak Ibu, penilaian kalau yang K13 masih menggunakan berapa aspek Bapak Ibu? Berapa ranah penilaian untuk K13? 3 kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Kemudian ulangan monggo seperti biasa masih menggunakan ulangan harian, ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Kalender pendidikan sudah diterbitkan dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Mungkin itu ada yang tercecer, libur semester 1-nya belum tertulis, belum diwarnai ya. Tanggal 26 sampai 31 tuh ya, masih diberi angka efektif ya. Mohon nanti dibenahi. Kemudian untuk yang kurikulum operasional SMP Negeri 3 Ngrambe yang baru ini, panjenengan belum jadi nggih Bapak Ibu. Di sekolah yang non PSP sudah ada yang jadi monggo panjenengan segera, karena sebenarnya kan panjenengan itu jadi pionernya kurikulum itu di Ngawi ya, tapi malah yang lain sudah lebih siap. Kemudian untuk Promes ya, hati-hati Bapak Ibu, kemarin kami melihat di Promes Mapel itu proyeknya masuk, jangan dimasukkan ya, karena nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdiri sendiri. Kalau P5 itu nanti esensinya mengacu kepada P3-nya, profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau Mapel itu
ada CP ya untuk yang kelas 7 capaian pembelajaran. Jadi itu beda. Perkara nanti di struktur kurikulumnya maupun di dapodiknya masih tertulis 21 atau di dapodik nanti masih tertulis misalnya PPKN 3 itu enggak masalah. Tapi yang jelas ini terpisah ya. Karena untuk proyek itu mengambil dari 25 sampai 30 dari total 1 tahun. Kalau 1 tahun 1000 sekian, maka proyeknya itu mengambil 360 JP. Itu yang perlu Bapak Ibu pedomi. Kemudian selain itu ada jurnal biasa di CP, capaian pembelajaran. Untuk kelas 7, capaian pembelajaran ini sifatnya given, diberi. Jadi tidak boleh panjenengan menambah, tidak boleh mengurangi. Wis plekwi. Hanya yang dipakai latihan kemarin itu yang pada PSP, pada pelatihan itulah masih ada terbaru Pak. Ya, CP-nya sudah ada 2 kali terbitan. Nanti mengambil CP yang paling baru, yang 22. Karena dulu kita masih menggunakan yang lama. Kemudian nanti dari CP itu dikembangkan menjadi TP, ATP. Nah itu tugas panjenengan. Yang TP, ATP itu tugas panjenengan. Ya kalau TP itu sudah dari sana. Dan CP itu ditentukan per fase Bapak Ibu. Sekarang itu ada fase dari fase A sampai F. SMP negeri SMP itu masuk di fase apa Bapak Ibu? D. Sedangkan CP-nya saya tanya, kalau nanti sudah masuk ke kurikulum operasional SMP Negeri 3 Kerambi, CP matematika kelas 7, 8, 9 sama atau tidak? Sama atau tidak Bu, Mbak? 1 tahun. Sama, karena CP itu ditentukan per fase. Sedangkan kita SMP itu masuk fase D. Di kelas 7, 8, 9 fase D. Beda dengan SMA. Kalau SMA itu terdiri dari 2 fase. Fase E itu yang kelas 10, fase F kelas 11, 12. Ada 2 fase, jadi mungkin untuk matematika katakanlah ada 2 CP, tapi untuk matematika itu hanya untuk SMP, maksud saya untuk semua mapel itu 1 CP. Kemudian selain CP tadi tugas panjenengan nanti insya Allah akan dikupas oleh Pak Eko Eswaji mengenai TP dan ATP. Kemudian modul ajar. Modul ajar ini juga boleh kita ATM. Amati, tiru, M-nya jadi modifikasi. Nah, mengapa harus dimodifikasi? Karena kan untuk modul kos itu kan dari karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Tentunya antara SMP Negeri 1 Jogorogo dan SMP Negeri 3 Kerambi, karakteristik dari satuan pendidikan maupun peserta didiknya kan berbeda. Makanya perlu dimodifikasi. Tapi misalnya nyelepok dadak ya pokoknya wiplek wis monggo. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini diharapkan sekali lagi tersendiri. Tidak ada proyek matematika, tidak ada. Ini sewu ya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Pur, karena esensinya tadi beda. Untuk mapel ya ke CP, untuk proyek ya ke P3-nya, profil pelajar Pancasila. Perkara gurunya kolaborasi monggo, karena di struktur kurikulum itu memang tertulis. Misalkan matematika itu 41, nggih. Kalian. Nggih, 41. PPKN 21. Satunya kan proyek to nggih. Nggih. Tapi bukan berarti itu ini proyeknya PPKN, itu proyeknya matematika enggak. Karena proyek
P5 itu merupakan disiplin lintas ilmu. Ini tersendiri, makanya nanti mengambil tema-tema. Nah, untuk promesnya nanti sendirikan. Promesnya dibuat satu, Pak. Misalkan di situ yang untuk mapel kan ada tulisan CP atau elemen itu nanti diganti saja tema. Sehingga pada waktu kami mensupervisi atau melihat progresnya, tema satu itu sampai kapan itu tahu dari promesnya itu. Sedangkan pelaksanaannya itu monggo proyek itu boleh sistem blok, boleh sistem periode, boleh kedua-duanya ya, bisa dipadukan. Bu, apakah boleh proyeknya setahun 1 bulan utuh? Boleh. Merdeka kok kita. Tapi kan banyak pertimbangan, kami dijukuk sosasi utuh nenggon proyek, lah kok mapeli setiap hari dan sampai sore. Bahkan ini nanti insya Allah ada wacana 5 hari kerja. Kepala sekolah sudah diberitahu masih ada wacana 5 hari kerja. Nah ini yang wacana. Tapi kok kayaknya ya katanya Pak Bupati sudah. Ya, tapi belum clear. Tapi wacananya begitu. Makanya kalender pendidikan diundur, ongko 5 hari kerja, tidak apa-apa, pokoknya sekarang diberikan dulu, nanti begitu 5 hari kerja mulai, itu ditarik, diganti yang baru, kan tidak masalah, tapi yang penting kan sekarang awal tahun pelajaran itu sudah ada petunjuknya, sudah ada pedomannya. Jadi itu kali lagi nanti proses proyek yang P5-nya jangan disatukan dengan mapel. Mapelnya ya cukup 2, misalkan PKN 2 kali pekan efektifnya berapa. Pekan efektif saya harap sama satu sekolah. Kok ada si A pekan efektifnya 15, si B 16, kalau itu disamakan. Yang beda itu kan jamnya. Misalkan matematika nanti jamnya yang 4 kali sekian minggu, agama 2 kali sekian minggu kan begitu Tapi untuk jumlah pekannya, kegiatan-kegiatan itu mestinya satu sekolah itu sama. Kemudian buku nilai. Nah ini yang buku nilai ini kami sendiri belum begitu paham. Nanti insya Allah mungkin nanti mendatangkan narasumber yang tentang penilaian khusus yang kelas 7-nya. Kemudian rubrik P5 dan sebagainya. Jelas Bapak Ibu untuk perangkatnya jadi masih sama, tapi monggo jangan membebani panjenengan. Pokoknya panjenengan bleder, iki waya iki garap. Insya Allah ndak akan merasa terbebani. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kebijakan tentang merdeka belajar. Adanya kurikulum merdeka ini kan sebenarnya rangkaian dari kurikulum 13 dulu sebelum COVID. Kemudian setelah COVID itu ada kurikulum darurat, gitu. Panjenengan menggunakan kurikulum darurat. Kemudian kurikulum darurat tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah, boleh pakai kurikulum yang dibuat sendiri. Kemudian sekarang untuk pemulihan ini menggunakan kurikulum merdeka. Dasar hukumnya ada, tidak perlu, nanti saya garis besarnya saja. Nanti banyak tanya jawab saja, enak kalau langsung tanya jawab. Kalau mendengarkan biasanya terus ngantuk, karena sing sepuh-sepuh itu mesti ngantuk. Kemudian karakteristik apa dari kurikulum merdeka yang diharapkan dapat memulihkan pembelajaran? Nah, ini arah perubahan kurikulumnya, Bapak Ibu. Ada yang di sebelah kanan kotak. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Jadi hitungannya itu 1 tahun. Jadi idealnya menurut Pak Menteri itu antara sekolah satu dengan yang lain ini ora podo ora apa-apa. Ya misalkan sekarang matematika C, kemudian besok apa, awalnya seperti itu. Tapi untuk di Ngawi ya mungkin banyak pertimbangan biar monitornya mudah, kemudian ya ada kesamaan. Jadi nek manut kurikulum merdeka ini kok ora enek ulangan bersama.
ujian bersama itu enggak ada, gitu. Tapi ya namanya mungkin kebersamaan, makanya terus dipodoni itu kan biar nanti seperti itu, biar ya. Kemudian fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun, tadi sudah. Jadi materinya itu kalau matematika ya itu lebih sempit, tetapi dalam, mendetail begitu ya. Nanti kan TP ini elemennya aljabar, terus ini. Nah, dari fase 1 sampai fase A sampai opo E itu ya ada aljabar. Hanya nanti fokusnya itu yang tujuan pembelajarannya itu yang nanti beda-beda, lebih meningkat. Tapi elemennya itu pada umumnya sama. Bahasa Indonesia juga hampir sama, menyimak, popo itu ya. Tapi dari fase 1 ke fase lain itu terjemahannya lebih rinci. Kemudian memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Makanya sebenarnya dalam pembelajaran penjenengan nanti ada asesmen diagnostik ya. Kemudian nanti ada pembelajaran diferensiasi. Iso aku ora ya. Kira-kira diferensiasi kan intinya beda. Pokoknya dari yang ini misalkan tes diagnostiknya tentang keliling persegi panjang. Nah, enek sing wis ngerti rumuse, enek sing urung blas, enek sing lagi ngerti iki tok. Nah, ini nanti pembelajarannya itu berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensi ya. Ini ya mbuh praktek ya. Mudah-mudahan kuncinya di panjenengan. Insya Allah panjenengan semangat, oke ya, mesti berhasil. Aplikasi menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri. Nanti ada platform Merdeka Mengajar. Nanti saya buka satu ya, nanti saya berikan mungkin di sini belum banyak yang membuka pelatihan mandiri, perencanaan, kemudian simulasi anak-anak sampai dengan asesmen enek kabeh. Makanya kami tadi menyarankan begini Pak Eko, suatu saat jam berapa kalau anak-anak misalkan pembiasaan penjenengan nyetel satu, misalkan Merdeka Mengajar, setel, karena banyak videonya. Nek tulisannya dibaca tapi nanti video terus didiskusikan, kemudian diambil resumenya gimana, nanti pelaksanaannya gimana, sampai dengan nanti proyeknya. Dan itu nanti ada monitoringnya, ada catatannya Pak, yang bisa katanya yang akun sekolah yang bisa melihat kemajuan itu. Admin ya, sekolah ini jumlah gurunya berapa, yang sudah login berapa, yang sudah mengikuti kegiatan itu berapa, yang sudah sampai aksi nyata berapa. Yang aksi nyata ini yang sulit, saya juga belum. Kemudian kalau sudah aksi nyata nanti ada ya unggah karya, ada sertifikatnya. Kan lumayan Bapak Ibu, ada sertifikat bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Kalau saya jadi ya pengen tapi digopo. Kemarin aja diklat yang PSP 124 jam loh Bapak Ibu saya. Penjenengan kepala sekolah hanya 84 gitu, 84. Saya 124 JP, hampir 1,5 bulan. Sampai bengkean tenang Pak, saya serius pegang. Saya matur Pak Kabid Ketenagaan, aku mau mengundurkan diri Pak, aku si jiwa PSP. Ya tidak boleh, nanti penjenengan tidak dapat sertifikasi karena sudah masuk di Dapodik begitu. Yo wis ya, kalau begitu ya saya laksanakan gitu. Kemudian keunggulan dari kurikulum Merdeka itu satu, lebih sederhana dan mendalam tadi karena esensial tadi ya. Terus mendalam, detail. Kemudian lebih merdeka. Merdekanya ning dini. Nah, merdekanya itu di poin ketiga itu Bapak Ibu, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah,
Kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Tapi ya semuanya itu kan tetap ada targetnya, tidak terus asal mengajar saja. Kemudian lebih relevan dan interaktif dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian apa kekasan dari kurikulum Merdeka? Itu Pak G, kekasannya itu ada struktur kurikulumnya. Jadi ada pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tadi sekali lagi jangan dikaitkan dengan mapel. Perkara nanti yang mengampu itu kolaboratif, tidak apa-apa karena memang penjenengan di Dapodik itu agama 3, karena agamanya 2 proyeknya 1 kan gitu. Tapi nanti yang tidak, jadi titipan lah ini. Jadi yang enek titipannya itu ya diharapkan mengampu proyek. Tapi yang tidak ada titipannya boleh enggak? Ya boleh saja karena nanti kan ada pengakuan Pak untuk yang fasilitator itu kan enggak itu 2 angka kredit gitu. Misalnya kurang jam, tapi yang sudah ada jamnya lebih dipakai apa, enggak apa-apa, pokoknya hanya melaksanakan. Ya, yang penting jangan ikhlas, enggak usah saling cemburu. Lah aku jame sakmene padha karo kae, jame kae sakmene padha karo ini ya. Insya Allah semuanya itu ada imbalannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kurikulum operasional sekolah. Ini juga masalah nama jangan dipermasalahkan. Ada yang kurikulum operasional satuan pendidikan, ada. Kalau yang saya terima kurikulum operasional sekolah atau KOS, podo intine. Apa itu kurikulum operasional? Nah ini seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kemudian merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi monggo Bu Suyatun ya yang buat kosnya. Nggih. Bagian dibagi-bagi nggih. Nggih, monggo karena sudah ada 5 sekolah Bu yang saya verifikasi untuk yang PSP, yang 1 Jogorogo sudah, yang lainnya yang di luar PSP sudah ada 3 insyaallah nggih. Di struktur kurikulum sekali lagi kemarin banyak yang keliru di mulok bahasa Jawa itu ditambah ada proyeknya. Tidak ada, pokoknya jumlahnya nanti 360 JP. Kalau nanti di bahasa daerah ada entah itu aplikasi apa ya, kok ada beberapa sekolah memasukkan sehingga untuk proyeknya itu 396. Kita sepakat dari Pak Pur itu 300.